Shalom, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Barat Digital Ministry. Hari ini kita mempersembahkan sebuah topik yang sangat membuka wawasan kita tentang cara berpikir yang inovatif dalam memecahkan masalah. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang Introduction to Design Thinking. Bersama dengan kita pada malam hari ini narasumber yang handal dalam percakapan atau pembahasan dan materi yang akan disampaikan yaitu Ibu Erlita Monica, MED. Ibu Erlita adalah Koordinator Layanan Akademik ACSI Indonesia yang akan membimbing kita pada malam hari ini untuk memahami bagaimana design thinking dapat diterapkan dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya serahkan ke Ibu Monica atau Ibu Erlita yang kita sapa, saya akan memimpin dalam doa terlebih dahulu dan setelah doa, Ibu Erlita akan menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu lagi untuk belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk mengerti materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Erlita. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, kiranya dapat menjadi berkat untuk setiap pendengar dan peserta yang mengikuti lewat media sosial maupun YouTube MPK. Kami juga percaya Tuhan menolong memberkati setiap para pendengar agar materi yang disampaikan menjadi berkat dan juga bisa menginspirasi dalam dunia pendidikan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu pembelajaran kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Erlita. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau semoga tidak terganggu ya dengan background-nya yang agak kurang presisi gitu. Tapi mari kita fokus kepada apa yang mau saya sharingkan saja gitu ya. Terima kasih untuk perkenalannya dari Kak Susan. Saya akan langsung present materinya. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu semua, kita akan membahas tentang yang namanya design thinking. Saya mendapatkan materi ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ketika saya mengikuti sebuah webinar yang diselenggarakan oleh komunitas KFCE, Indonesian Forum for Christian Educators. Nah, itu adalah kali pertama di mana saya mendapatkan atau mengenal konsep tentang design thinking ini. Kemudian saya pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk merangkum kira-kira poin-poin penting apa aja dari design thinking, lalu implementasinya kepada perencanaan kurikulum itu akan seperti apa, ya. Mari kita mulai, Bapak dan Ibu. Kita pertama-tama sebelum kita memulai perjalanan kita, mari kita kenal dulu. Mari kita mulai dulu dengan pertanyaan apa sih design thinking itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, istilah design thinking itu pertama kali dikenalkan oleh seorang bapak yang namanya David Kelley di tahun 1978. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh sebuah organisasi yang bernama IDEO. Nah, pada tahun 1991. Bapak dan Ibu bisa mempelajari historinya atau detail lagi tentang institusi ini di link yang sudah saya tampilkan di slide saya. Tapi untuk sederhana dan ringkasnya, design thinking itu adalah sebuah cara memecahkan permasalahan dengan menggunakan kreativitas. A way to solve problem through creativity. Dalam prakteknya, design thinking itu adalah tentang kolaborasi, kolaboratif, kreativitas, kreatif, iteratif atau pengulangan, dan fokus pada manusianya, human centered. Dalam prosesnya, design thinking itu banyak bergantung pada observasi, kemudian empati, pengumpulan ide, brainstorming, ya, kemudian menguji dan membuat dan menguji coba prototype. Prototype yang dimaksud di sini adalah limit plan. Kemudian juga banyak bercerita dan banyak lagi dan masih banyak kegiatan aktif lainnya. Nah, uniknya dari design thinking ini adalah
mudahnya saya gambarkan begini. Kita tuh kita ada di dalam sebuah kotak pasir, ya. Lalu kita main di dalamnya. Nah, ketika kita main di dalam kotak pasir itu, kita bisa bikin apa saja dengan pasir yang ada sesuai imajinasi kita. Jadi kita mau bikin jadi istana, kita mau bikin jadi patung, jadi ikan, gitu, terserah kita gitu. Apapun itu kita bisa bikin. Tapi catatannya adalah kita tidak boleh keluar dari batasan kotaknya. Ya, karena namanya kita main di dalam kotak pasir. Jadi ada pagar batasnya. Nah, di dalam pagar batas itu boleh silahkan pasirnya mau diapain, terserah mau dihabisin pasirnya untuk membangun sesuatu ya boleh gitu. Tapi tidak boleh ambil dari luar kotaknya. Jadi di situ. Nah, itulah uniknya design thinking. Bapak dan Ibu, design thinking ini lebih tentang proses ya. Jadi ini adalah proses untuk mengajak berpartisipasi, mengajak untuk menghasilkan sesuatu, berorientasi pada tindakan, lalu ada yang namanya abduktif juga. Abduktif itu adalah sebuah proses mempelajari suatu peristiwa atau fenomena, kemudian dari situ menghasilkan sebuah penjelasan atau kesimpulan yang berdasarkan dari analisa yang sudah dibuat tadi. Jadi ada fenomena, ada kejadian, kita analisa bersama-sama, gitu ya, kita pelajari bersama-sama, lalu kita mendapatkan satu kesimpulan. Nah, itu proses abduktif. Kemudian design thinking ini adalah juga proses kita berempati dan didorong secara lokal. Apa maksudnya didorong secara lokal? Maksudnya adalah bahwa apapun yang menjadi pembahasan di dalam design thinking itu adalah segala sesuatu yang asalnya dari sekitar kita, dari sekeliling kita. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dekat kita. Jadi makanya dibilang didorong secara lokal. Selanjutnya, oke. Nah, melalui design thinking ini, Bapak dan Ibu, kita bisa melewati suatu proses yang fun, ya, yang menyenangkan. Kenapa? Karena di poin nomor 2 jawabannya, karena ada kolaborasi yang meningkat di sana. Jadi di dalam proses kita melakukan, di dalam proses design thinking ini ada kolaborasi di sana. Artinya kita menjalin relasi, baik itu dengan internal sekolah, orang-orang di dalam sekolah, gitu ya, ataupun dengan eksternal sekolah. Misalnya komunitas di luar sekolah, di eksternal sekolah itu adalah komunitas di luar sekolah seperti misalnya MGMP, gitu ya. Kalau memang ada kesepakatan bersama atau diizinkan, bisa kolaborasi itu bisa sampai ke jangkauan itu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan solusi yang lebih sesuai nih dengan permasalahan yang ada di kelas, di sekolah, atau di wilayah kita. Ingat tadi saya membahas bahwa design thinking itu didorongnya secara lokal gitu, karena memang mengambil segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Makanya itu lebih sesuai dengan konteks kita, gitu, lebih kontekstual. Kemudian yang keempat adalah bahwa design thinking ini mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif dalam prosesnya. Nah, dengan demikian, kreativitas yang sudah sebenarnya kita miliki itu bisa menjadi lebih berkembang dan dipakai secara maksimal. Mari kita melihat konsep talenta, Bapak dan Ibu, ya. Biarlah kita ini bisa menjadi hamba-hamba yang melipat gandakan talenta yang sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang sudah dapat talenta kemudian dikubur gitu ya, dan tidak diapa-apakan. Semoga kita menjadi yang mengembangkan talenta lewat kreativitas, mengembangkan kreativitas kita, gitu ya. Kemudian poin yang kelima, bahwa design thinking itu melibatkan murid secara lebih aktif, karena di dalam prosesnya kita akan melibatkan murid selain sebagai sasaran pembelajaran, kita ajak mereka untuk bisa memperoleh satu pengalaman atau membuat suatu produk yang bermakna. Kita juga akan melibatkan mereka sebagai salah satu pemberi masukan kepada kita. Kita juga akan menanyakan pendapat mereka apa yang kurang dari materi kita. Jadi kita akan melibatkan mereka dalam proses penyusunannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu adalah bahwa konsep design thinking ini akan membantu kita untuk mengembangkan sebuah pola pikir yang tidak mudah menyerah. Bahwa selalu ada jalan keluar. Kita nggak mentok sampai di sini saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah dari konsep design thinking ini. Nah, yang pertama ada empathize, ada define, kemudian berikutnya define, selanjutnya ideate, kemudian prototype, dan yang terakhir test. Ya.
Kita akan bahas satu persatu berikut dengan implementasinya terhadap kurikulum atau penyusunan kurikulum. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak dan Ibu, dua yang pertama lebih tepatnya. Sedikit catatan, saya menggunakan buku Batu Loncatan Kurikulum yang diterbitkan oleh ACSI Indonesia sebagai referensi tambahan ketika saya membahas langkah-langkah ini, gitu ya. Nah, oke, dua langkah yang pertama, empathize dan divide. Kita mulai dengan empathize terlebih dahulu. Kalau Bapak dan Ibu ingat dengan konsep backward design dalam kurikulum, artinya bahwa pada waktu kita mau membuat kurikulum atau unit plan, itu kita mulainya dengan menentukan tujuan akhirnya dulu. Bukan dengan kita mau mulai dengan apa, bukan. Tapi kita mulai dengan tujuan akhirnya dulu. Kita tentukan apa tujuan akhirnya, kemudian kita berjalan seolah-olah mundur, ya, sampai di bagian pengantarnya. Jadi kita tahu dulu kita mau mencapai apa, kemudian kita mau evaluasi bagaimana, langkah-langkahnya apa, nah baru kita tentukan, oh oke, kalau gitu openingnya yang cocok ini nih. Nah, konsep backward design. Nah, tahap empathize ini adalah tentang menentukan tujuan yang mau kita capai. Pada bagian ini kita mencoba untuk memahami target pembelajaran, yaitu murid kita. Kita coba pahami apa sih permasalahan yang mereka hadapi, gitu. Apa yang menjadi permasalahan mereka, lalu kemudian kita coba pikir bagaimana ya cara menyelesaikannya. Nah, di sini juga nanti mencakup langkah-langkah di poin kedua ya, yang merencanakan itu kita mulai pikir-pikir kira-kira kita rencana, oh kira-kira tuh langkah penyelesaian masalahnya tuh kayak gini nih, langkah 1, 2, 3. Nah, dalam proses itu kita membuat rencana pemecahan masalah, dan dalam prosesnya kita juga menggali sebanyak mungkin informasi. Ada masalah, ya kita kalau belum tahu informasi yang lebih banyak, ya nggak bisa langsung diselesaikan. Jangan-jangan nanti penyelesaiannya tidak tepat sasaran. Nah, jadi 3 hal ini, menemukan masalah, merencanakan, dan kemudian menggali informasi, ini adalah 3 hal yang harus kita lakukan sekaligus gitu ya, bersama-sama ketika kita mau sampai atau ketika kita berada di dalam enterprise ini, ketika kita mau sampai pada tujuan yang ingin kita capai. 3 hal ini harus kita perhatikan. Nah, langkah yang selanjutnya, define, itu adalah tentang bagaimana kita menggali permasalahan secara lebih dalam lagi. Dan kemudian kita mengaitkannya dengan iman kita. Ingat kepada Ibu bahwa sebagai pendidik Kristen, kita tuh tidak hanya membagikan pengetahuan ya, tapi kita juga membagikan Kristus di dalam pengajaran kita. Nah, dalam tahap define ini kita mengkaitkan permasalahan dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Kemudian kita cari maknanya, mengapa kok kita harus pelajari ini. Itu sesuatu yang penting, jadi supaya anak-anak itu tahu, kenapa ya kok saya harus belajar persamaan matematika, kenapa ya kok saya harus belajar bahasa, kenapa ya saya harus belajar bikin surat gitu. Nah, itu anak-anak perlu tahu, karena kalau enggak nanti mereka ngapain sih belajar ini gitu. Jadi tidak ada pemahaman yang lengkap gitu di dalam diri anak-anak. Nah, setelah kita sudah pelajari lebih dalam, kita kenali masalahnya lebih dalam, lalu kita punya rujukan, oh ini kayaknya mirip nih ya, kita bisa menyampaikan suatu kisah Alkitab ini. Nah, mari kita rangkai semuanya itu, mari kita bingkai semuanya itu menjadi satu kesatuan yang nantinya bisa kita pakai sebagai bahan biblical integration-nya, integrasi Alkitabnya dari pengajaran kita. Kemudian langkah yang selanjutnya, ini langkah yang ketiga kepada Ibu. Nah, di tahap ini kita memulai perencanaan unit plan-nya. Dari semua yang sudah kita dapatkan dari proses empathize dan define, kita kemudian tentukan, ini kira-kira dari topik ini nih, pencapaian minimumnya apa ya? Pencapaian minimum apa yang harus didapatkan oleh anak-anak lewat topik ini? Lalu kita juga tentukan, di topik kira-kira possible nggak ya dilakukan? Topik ini kira-kira masuk akal nggak ya untuk dimasukkan? Tadi saya hubungkan topik ini dengan kisah Alkitab ini make sense nggak ya? Ini masuk akal nggak ya? Nah, itu perlu dipikirkan ulang. Udah ada evaluasi sedikit ya di bagian ini. Perlu dipikirkan ulang. Lalu, nah ini juga penting, di akhir pembelajaran itu, kita tuh mau anak-anak tuh belajar apa sih? Kita mau anak-anak tuh mendapatkan pengalaman bermakna apa sih? Kita mau anak-anak itu membuat atau mendapatkan hasil akhir apa yang bermakna? Kalau pembelajarannya itu sudah selesai, jangan sampai pembelajaran itu ya udah berlalu begitu saja ya.
jadi nggak istimewa pembelajaran ini. Kita mau bikin pembelajaran itu menjadi istimewa melalui design thinking ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu pikirkan baik-baik. Kita mau anak-anak ini belajar apa? Belajar sesuatu yang bermakna. Ketika mereka sudah melewati kelas kita, di akhir kelas mereka mendapatkan sesuatu yang bermakna. Nah, Bapak dan Ibu, dalam tahapan ini kita diharapkan bisa menggali ide dari sumber-sumber yang ada. Sebanyak mungkin ide kita gali, mau dari internet, mau dari rekan, mau dari siapa saja deh, gitu. Mau dari dosen yang mana saja boleh gitu. Ayo kita gali ide sebanyak-banyaknya. Lalu setelah kita dapat idenya, ayo kita matangkan. Gitu. Idenya ada 100, saya nggak mungkin dipakai semua ya. Kita pakai mungkin hanya 2 atau 3 saja. Atau bahkan cuma 1 yang memang benar-benar cocok. Nah, ayo kita matangkan. Nah, dengan demikian lalu di tangan Anda ada sebuah rencana unit plan. Ya. Nah, tapi satu catatan Bapak dan Ibu, ketika Anda menggali ide, pastikan bahwa Anda memilih sumber-sumber yang tepat. Kenapa? Supaya Anda tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, ingat nih ya, kita juga perlu ingat apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang menyesatkan anak-anak. Dikalungi batu pilangan dan ditenggelamkan di laut. Nah, kita pasti nggak mau kayak jadi orang-orang itu ya. Itulah sebabnya, mari kita juga berhati-hati ketika kita memilih sumber, maka pastikan sumber-sumber itu tepat sebelum kita kemudian membagikannya kepada anak. Berikutnya, kita masuk ke dalam fase namanya prototype. Nah, di fase ini, kalau tadi di akhir fase idea itu kita sudah punya sebuah rancangan gitu ya. Nah, di fase prototype ini maka kita akan memantapkan lagi. Kita harus tentukan scope and sequence-nya apa gitu ya. Dan ini adalah tahapan di mana kita menguji coba rencana yang sudah dibuat. Nah, di tahap ini kita juga perlu mendapatkan feedback atas ide dan rancangan yang sudah Bapak dan Ibu susun. Ya, sudah kita susun gitu. Feedbacknya dari mana? Ya, feedbacknya bisa dari rekan satu sekolah yang sama-sama mengajar materi yang sama, atau mungkin dari teman yang lain, dari kepala sekolah, atau itu tadi ya saya bilang ini adalah tahapan di mana kolaborasi itu sungguh terjadi Bapak dan Ibu. Jadi mau dari internal sekolah feedbacknya monggo, mau dari MGMP yang misalnya konteksnya di luar sekolah juga monggo gitu ya. Pikirkan kalau ini kira-kira kalau perlu di role play kan gitu. Kira-kira kalau pembelajaran unit plan ini dilakukan, ini udah cocok nggak ya dengan target, dengan usia target pembelajarnya? Ini aktivitasnya aman nggak ya? Kalau anak-anak kecil, anak-anak TK misalnya mau belajar menjaga kebersihan, mereka diajak bersih-bersih ke taman kota, kira-kira aman nggak ya? Mungkin nggak ya? Nah itu, ayo, ini adalah momen di mana kita memikirkan itu. Melihat, meninjau, jadi ada feedback di situ. Coba di role play-kan. Kira-kira materi dan aktivitasnya ini udah cocok nggak ya, sesuai nggak ya dengan durasi pembelajaran gitu kan, sampai materinya banyak sekali, padahal hanya mau diajarkan selama 1 minggu saja. Nah, ini cukup apa enggak? Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kolaborasi di sini sudah ada. Sebenarnya kolaborasi sudah mulai dari tahap-tahap sebelumnya sih ya, dari tahap define pun sudah bisa dimulai, bahkan dari tahap empathize awal pun juga sudah bisa dimulai. Tapi di sini adalah momen di mana benar-benar kolaborasi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita butuh masukan. Nggak mungkin kita mikir sendiri gitu ya. Kalau kita mikir sendiri, semuanya bagus gitu. Tapi harus orang lain yang melihat dari kacamata. Nah, lalu selanjutnya ini adalah tahapan yang kelima, itu adalah tahapan tes. Di tahap ini, Bapak dan Ibu, artinya unit plan sudah dipakai nih di kelas. Gitu. Jadi, prototype sudah selesai, sudah dicoba, selesai. Nah, tes ini adalah artinya kita mengetes nih, kurikulum yang kita buat ini udah benar apa enggak ya. Nah, kita ajarkan kurikulum itu, lalu kita perlu lakukan proses tracking. Apa yang dilakukan selama proses tracking itu, kita catat pelaksanaannya di kelas tuh kayak apa sih? Timingnya udah pas belum? Respon anak-anak tuh cocok nggak? Kalau saya kasih aktivitas A, anak-anak ini antusias nggak? Jangan-jangan mereka enggak gitu. Lalu kemudian ada kendala apa? Catat semuanya itu, Bapak dan Ibu. Bukan untuk dievaluasi saat itu juga. Kalau ada yang bisa dievaluasi saat itu juga, ya monggo. Tapi pencatatan ini lebih kepada tujuan akhirnya setelah pembelajaran selesai. Setelah pembelajaran selesai, yang namanya evaluasi itu pasti Bapak dan Ibu, ya.
Jadi kita mengevaluasi nih, kan catatannya udah punya nih, catatan trackingnya udah punya. Nah, kan kita evaluasi bersama-sama. Mari mengevaluasi itu bersama-sama. Kemudian kalau memang ada yang perlu direvisi tadi, misalnya aktivitasnya tidak menarik untuk anak-anak, ayo kita revisi. Nah, revisinya apa tuh? Kita pikirkan. Nah, dan yang paling penting juga adalah next-nya mau apa? Pengembangan untuk pembelajaran di kemudian hari. Itu juga penting ya Bapak Ibu, karena kita ini kan dunia ini berkembang terus begitu ya. Kalau kita stay terus di pembelajaran cara tahun 2000 ya mungkin nggak cocok. Sebelum COVID dan sudah COVID aja udah agak berbeda gitu ya. Itu jadi maksudnya kenapa saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah what next, pengembangan untuk berikutnya, yaitu kita perlu membawa anak-anak juga pada penyesuaian. Jadi kalau zamannya berubah ya anak-anak jangan dikasih yang udah outdated gitu, kita kasih mereka juga yang lebih baru. Nah, udah sampai tes ya tadi, empathize, define, ideate, kemudian prototype, dan ini tes. Udah selesai kan prosesnya? Nope, belum Bapak dan Ibu. Prosesnya sayang sekali belum selesai ya. Proses ini akan terus berulang Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita sudah sampai di tahapan tes, kita akan mengulang lagi ke proses empathize. Tapi kalau sudah punya kerangkanya lebih sedikit kan ya, kita nggak mulai dari nol, tapi kita sudah punya sesuatu di tangan kita. Jadi kita tinggal ngedit, paling yang kita pikirkan adalah ini masih cocok nggak ya, masih relevan nggak ya dengan anak-anak zaman sekarang. Jangan-jangan memang masalahnya udah berbeda ya. Kalau masalahnya berbeda ya, mari kita menggantinya dengan masalah yang baru. Tapi bukankah memang seperti itu pada dasarnya sejatinya kurikulum itu, Bapak? Kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu curere, yang artinya berlari atau melanjutkan. Bisa juga diartikan sebagai lapangan perlombaan lari. Nah, kalau kita melihat lapangan lari itu biasanya bentuknya lingkaran ya. Nah, kurikulum itu juga seperti itu Bapak dan Ibu siklusnya. Jadi akan membentuk seperti lingkaran begitu, seperti cycle yang akan terus dan terus dan terus berulang prosesnya. Saya akan menutup presentasi ini dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak dan Ibu, zaman itu berubah, apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, zaman menjadi sangat cepat berubah. Ada salah satu kunci untuk bertahan, yaitu dengan mengembangkan intuisi, menjadi kreatif, tetap termotivasi, dan menjadi seorang pemecah masalah. Ketika kita dipanggil untuk menjadi pendidik, ingatlah selalu bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di sekitar kita. Tergantung kita mau nggak memanfaatkan dan menggunakannya. Jadi mari Bapak dan Ibu kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jangan menyerah, jangan selalu bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak punya. No, mari kita hapus pemikiran itu dari kepala kita, manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ayo kita jangan menyerah. Ayo, mari kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Susan. Wah, terima kasih Bu Erlita untuk pemaparan materi yang sangat kaya dan akan wawasan yang luar biasa untuk kita pelajari pada malam hari ini. Dari pembahasan tadi kita telah melihat bagaimana design thinking itu bukan hanya sekedar metode, tetapi juga sebuah pola pikir yang mendorong inovasi, bahkan empati dan solusi kreatif ya Bu ya, dalam berbagai konteks termasuk dalam dunia pendidikan gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari pertanyaan yang ada ini saya mau terlebih dahulu tentang pertanyaan kira-kira Ibu, bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan penerapan design thinking dalam pembelajaran?
menjawab pertanyaan satu persatu kan ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita mengukur keberhasilan penerapan design thinking dalam pembelajaran? Yang perlu kita catat dulu adalah bahwa design thinking itu pola pikir ya, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana seorang guru dalam menyusun unit plan itu dia pakai pola pikir yang namanya design thinking. Mengukur keberhasilannya bagaimana? Menyusun keberhasilannya adalah bahwa setiap guru itu bisa melalui setiap tahapannya dengan baik, gitu. Jadi dia bisa dengan dirinya dan juga berkolaborasi, dia bisa menggunakan kesempatan, bisa menganalisa masalah, bisa mengangkat dan menemukan masalah yang cocok, yang relevan, gitu ya. Jadi kemampuan analisanya, analisa guru itu kelihatan dari bagaimana dia mengajar, kemudian bagaimana dia menerapkan, mengaitkan permasalahan itu dengan, kalau kita sebagai pendidik besar ya tentu saja bagaimana dia mengaitkan itu dengan pengalaman spiritualnya, dengan kekristenan, kemudian bagaimana dia bisa membangun sebuah pembelajaran, sesi pembelajaran di kelas yang menyenangkan untuk anak-anak, begitu. Dan yang paling penting saya pikir bagaimana dia atau si guru ini bisa menyusun suatu pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak-anak. Mungkin sekarang kalau ditanya anaknya belum tahu, tetapi ketika let's say 10 tahun kemudian, anak ini akan mulai, ketika anak ini juga sudah mulai berkembang cara berpikirnya, dia bisa melihat bahwa, wah, aku bisa seperti ini karena dulu tuh guruku ngajarin ini loh. Guruku itu, aku diajarin, aku dibawa pada suatu kenalan, kenapa ya kok saya harus belajar matematika misalnya, kenapa ya kok saya harus belajar bahasa. Nah, anak itu bisa sampai di titik itu. Jadi kalau mengukur keberhasilan penerapan, saya sampai di situ dulu ya. Kalau nanti pada anak-anak, nah ini kalau buat saya sih karena design thinking ini kan juga ada poin di mana kita menentukan KPI ya. Ini saya ngomong sekarang ketika diterapkan ke dalam kurikulum, ya paling tidak ketika anak-anak ini semua bisa masuk ke dalam KPI itu, ya itu sudah sebuah keberhasilan menurut saya. Kan buat apa minimum itu dipasang di situ gitu. Ketika ada yang lebih dari situ, ya puji Tuhan, berarti anak-anak ini, anak-anak menangkap gitu. Nah, lalu selain dari itu tadi yang kemampuan analisa, bagaimana guru ini bisa menyusun sedemikian rupa supaya pembelajaran itu menjadi bermakna. Nah, jangan dilupakan juga bagian terakhirnya, bagaimana guru ini kemudian tidak puas dengan apa yang sudah dia buat, ya. Ingat di bagian tes tadi itu ada momen, ada waktu di mana guru ini diminta untuk mengevaluasi, merevisi, kemudian mengembangkan. Nah, di situ. Jadi sederhananya kalau saya mau bilang ya, ketika gurunya udah puas dengan itu semua, ya berarti pola pikir design thinking itu nampaknya belum begitu tertanam di dalam pikirannya. Pola design thinking itu bukan menjadi sesuatu yang dihidupinya, gitu. Karena dia ya udah puas aja gitu. Padahal design thinking tidak puas di situ, tapi dia terus cycle-nya akan terus berputar. Semoga ini menjawab ya, Mas Susan. Terima kasih Bu Erlita. Kita ada 2 pertanyaan terakhir Ibu, tapi saya bacakan yang kedua dulu. Ini pertanyaannya tentang apakah design thinking dapat membantu dalam mengatasi kesenjangan pendidikan? Kita melihat bagaimana Indonesia ya, mungkin ya kita nggak usah jauh-jauh lah dari Indonesia begitu ya, masih ada kesenjangan pendidikan. Apakah bisa mengatasi kesenjangan pendidikan dan mengapa? Ya, kalau saya pribadi saya berpikir itu kok bisa ya, bukan. Kalau saya jawabnya kok bisa, jadi maknanya ini berbeda. Saya ulangi kalimatnya. Kalau saya pribadi berpikir bahwa ini bisa mengatasi. Kenapa? Karena salah satu ciri dari desain thinking ini kan menggunakan apa yang ada di sekitarnya, didorong secara lokal, menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Saya jadi teringat satu sesi pembelajaran yang pernah saya ikuti. Pembelajaran ini disampaikan oleh
almarhum Dr. Ishak Sumonggo. Di materinya juga kurikulum teori and development gitu. Beliau sempat mengangkat cerita tentang sekolah rimba. Ya, kalau Bapak dan Ibu familiar dengan itu ya, sekolah rimba. Bahwa diceritakan bahwa ketika datang ke sana dengan idealisme yang tinggi begitu ya, mau mengajari anak-anak ini belajar segala macam seperti yang dipelajari di kota, tapi pada kenyataannya itu nggak berhasil. Apakah karena anak-anaknya nggak bisa? Apakah karena gurunya nggak bisa ngajar, anak-anaknya nggak bisa belajar, gurunya nggak bisa mengajar, atau karena kurikulumnya salah? Ternyata jawabannya adalah bahwa ya bukan itu yang mereka butuhkan. Anak-anak di sana nggak belajar, nggak membutuhkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang ada di kota. Nah, kemudian ya sudah cerita, lalu ada ditemukanlah. Itu sebenarnya prosesnya buat saya tuh udah cukup menggambarkan design thinking ini ya. Jadi kan akhirnya dianalisa anak-anak di sana tuh butuh apa sih sebenarnya gitu ya, supaya mereka bisa belajar sesuatu. Nah, itu kan udah mulai masuk kemudian menganalisa apa yang menjadi permasalahan. Jadi buat saya bisa kenapa? Ya itu tadi, karena berangkatnya dari apa yang dibutuhkan di sana, di kelas itu, di daerah itu gitu. Jangan memaksakan untuk bisa, maksudnya gini ya, memang rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Tapi jangan memaksakan bahwa itu akan semuanya kita punya gitu. Mungkin orang di Pulau Jawa nggak sama kebutuhannya dengan orang di Kalimantan atau di Jayapura, misalnya nggak sama ya. Ayo, nah ini yang sekali lagi saya bilang tadi, kalau mau dihubungkan sedikit dengan pertanyaan nomor 1 ya, tentang mengukur keberhasilannya gimana. Ya, keberhasilannya itu semua dilihat dari gurunya. Jadi apakah gurunya itu punya pola pikir itu nggak? Nah, bagaimana ini bisa membantu kesenjangan? Ya, gurunya. Bisa, ya. Mengapa? Itu tadi, karena sebenarnya semua diambilnya, ditariknya dari lokal yang ada di sekelilingnya apa gitu. Jangan dipaksakan, contohnya adalah selalu selalu misalnya let's say jangan dikatakan tuh produk-produknya yang selalu sama dengan di kota. Jadi di kota tuh apa ya yang kekinian boba misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Saya bikin contoh yang agak dramatisir gitu. Di kota tuh kita boba familiar gitu kan ya. Tapi kalau di tempat lain yang di sana nggak ada orang jual boba ya mungkin nggak tahu. Ya bisa tahu mungkin dari internet tapi nggak familiar sama mereka. Mungkin singkong jadi lebih familiar sama mereka. Disuruh ngitung misalnya ya. Apakah mungkin beberapa anak mungkin lebih mudah memahami konsep berhitung ketika mereka menghitungnya pakai sesuatu yang ada di sekitar mereka gitu misalnya, daripada hanya melihat dari video atau dari foto misalnya, atau membayangkan gitu. Suruh hitung ini kaitan sama motorik gitu misalnya ya, kan pegang benda yang beneran ada itu lebih enak gitu deh. Kayaknya saya udah terlalu jauh menjawabnya. Kalau saya mau simpulkan lagi dalam satu kalimat, apakah bisa membantu? Menurut saya bisa membantu. Kenapa? Karena itu tadi, semua ditariknya, didorongnya itu dari local things. Jadi dari permasalahan yang ada di sekitar, apa yang menjadi permasalahan anak-anak kita sendiri, gitu ya. Kemudian kembangkan itu, cari solusinya dengan ya resources yang ada. Ingat bahwa design thinking itu adalah kita bermain di dalam kota. Di dalam kota. Ya, mainnya di dalam kota aja, nggak perlu sampai keluar gitu. Kalau kotanya misalnya cuma 3x3, ya udah main di situ. Tapi kuasai. Jadi bikin pasirnya menjadi sesuatu yang sungguh bagus. Begitu kira-kira kasusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erlita. Satu pertanyaan terakhir Ibu ya, terakhir. Ya, mengapa abduktif dan empatik menjadi pendekatan utama dalam design thinking, dan bagaimana ini berbeda dengan metode pemecahan masalah lainnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mulai dengan mengapa abduktif dan empatik menjadi pendekatan utama dulu ya. Kenapa ini menjadi pendekatan utama? Ya itu kembali kepada bahwa ini bahwa design thinking itu kan kita mau memecahkan permasalahan yang real yang ada di sekitar kita yang dihadapi oleh para murid. Nah, artinya kalau kita tidak punya empati, kalau kita tidak empatik, kita tidak menjadi orang yang peduli dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita, gitu ya. Gimana kita bisa tahu nih anak masalahnya apa gitu. Karena anak itu kan tidak selalu jujur ya.
Maksudnya gini, mungkin kadang dia mengalami kesulitan, tetapi karena ditanya gurunya, nanti kalau saya bilang, tanya gurunya, kamu kenapa kamu sedih? Kalau saya bilang saya ada masalah, saya diceramahin. Ya udahlah, saya bilang aja nggak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya dia punya masalah. Gitu kan. Jadi guru yang empati, yang punya empati, yang berempati itu lalu menjadi penting gitu di dalam design thinking ini. Kenapa? Ya itu tadi, supaya dia bisa mengenal masalah dengan lebih baik, dia juga bisa menggali masalah dengan lebih baik karena dia adalah seorang yang berempati, dia peduli, dia care gitu, dengan murid-muridnya, dengan masalah yang dihadapi murid-muridnya. Itu empati. Nah, kemudian kenapa kok abduktif, Bapak dan Ibu? Bagi saya ya itu tadi, karena kalau ketika saya tadi menjelaskan bahwa prosesnya design thinking itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, ada test. Setelah tes apakah selesai? No. Balik lagi ke depan lagi gitu. Empathize lagi gitu. Nah, artinya itu yang berulang. Kenapa? Ya itu sejalan juga kan dengan yang namanya kurikulum gitu. Itu terus berulang, itu tidak akan pernah berhenti. Nah, ketika design thinking-nya udah berhenti, ya udah dong, berarti itu the end of the curriculum, berarti kurikulumnya udah selesai mandek di sana. Apakah ada kurikulum yang sempurna di dunia ini? Saya percaya nggak ada ya. Setiap kurikulum tuh punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kenapa ya? Karena kita tuh sangat berbeda, Bapak dan Ibu. Setiap angkatan pun tuh kan bisa berbeda ya. Kalau saya melayani di komisi remaja di gereja saya itu, angkatan yang tahun ini tuh beda banget sama angkatan yang sebelumnya. Angkatan sebelumnya tuh orangnya yang ramah-ramah, mereka suka terlibat dalam pelayanan begitu ya, tapi angkatan tahun ini tuh benar-benar diam 1000 bahasa gitu. Jadi kami pun juga harus putar otak gimana caranya ya mereka ini mau terlibat. Nah itulah kenapa abduktif dan empatik itu kemudian menjadi pendekatan utama di dalam design thinking itu, karena satu, design thinking berangkat dari apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak punya empati? Ya nggak bisa, kita nggak tahu karena kita nggak peduli, nggak berempati. Dengan empati kita bisa kenal apa yang ada di sekeliling kita, masalah yang ada di sekeliling kita bisa kenal. Lalu abduktif, ya karena kita mau terus menerus unit point itu diperbarui. Kita mau terus menerus anak-anak belajar sesuatu yang memang relevan dengan apa yang ada di zaman yang mereka ada. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi itu pertanyaan A, sekarang pertanyaan B. Bagaimana ini berbeda dengan pemecahan masalah lainnya? Kalau mau sederhana dirangkum adalah bahwa design thinking ini pemecahan yang pusatnya manusia. Gitu. Apa sih permasalahan yang dihadapi muridku? Gitu. Jadi manusianya. Lalu apa sih pengalaman dan hasil akhir yang bermakna yang bisa didapatkan murid saya? Jadi pusatnya di manusia, human center. Ya, jadi ada 4 hal: kolaboratif, kreatif, iteratif. Ya, oke. Sorry kalau saya kelewatan satu. Yang berulang itu ya, iteratif, berulang. Kemudian yang terakhir itu tadi human center. Jadi yang berbeda adalah ya itu tadi pusatnya ada di manusia. Kemudian ada prosesnya. Ya, pusatnya pada manusia, prosesnya berulang terus-menerus dan membutuhkan kreativitas juga di dalamnya, ada kolaborasinya. Kenapa agak berbeda? Biasanya metode pemecahan masalah yang tradisional sifatnya lebih linear, fokusnya di analisa gitu. Kita menganalisa, tapi dengan design thinking ini kita lebih kejarnya itu anaknya ini bikin apa ya, dia mengalami apa. Jadi nggak hanya dianalisa lalu anaknya dia diajak untuk menganalisa. Ya, anaknya memang juga di dalam prosesnya anak juga tentu diajak untuk menganalisa, tetapi penitik berakannya adalah pada pengalaman yang bermakna. Anak ini belajar apa sih? Jadi itu sih saya pikir yang membuat design thinking ini berbeda dengan metode pemecahan masalah lainnya. Baik, terima kasih Ibu Erlita untuk wawasan dan jawaban yang sangat luar biasa pada pertanyaan terakhir yang sudah diajukan. Pada sesi akhir ini saya mempersilakan Ibu untuk memberikan closing statement dan dilanjutkan dengan Ibu mendoakan, berdoa untuk setiap peserta yang mengikuti dan bisa menjadi berkat juga pada rekan-rekan yang lain. Saya persilakan Ibu.
Oke, baik. Jadi nanti saya yang menutup dalam doa ya, Kak Susan ya. Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, saya tuh sungguh bersyukur dan sungguh kagum ketika saya ketemu dengan seorang pendidik Kristen. Ya. Kenapa? Karena saya tahu betapa seriusnya tugas menjadi seorang pendidik Kristen itu. Jadi saya sungguh kagum kalau saya ketemu dengan seorang pendidik Kristen. Kenapa? Karena artinya orang itu sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi pendidik. Gitu ya. Jadi saya sungguh senang gitu kalau ketemu. Tetapi memang yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagaimana kita menjaga kemurnian motivasi kita, bagaimana kita tidak pernah lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik Kristen. Kita tidak hanya menyebarkan pengetahuan, tetapi kita juga menyebarkan Kristus. Kita menyampaikan Kristus lewat apa yang kita sampaikan. Jadi ini bukan soal apa ya, nilai, bukan soal sehebat apa gitu, bukan soal menang juara berapa, olimpiade apa, tetapi lebih kepada apa yang kita tanamkan di dalam diri anak-anak itu. Bagaimana kita menuntun dia menuju keserupaan dengan Yesus. Buat saya itu yang sungguh penting. Itu adalah sesuatu nilai yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, kita menabur, tapi Roh Kudus nanti yang akan menyempurnakan. Itu saja dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak dan Ibu semua, mari kita berdoa. Bapak di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini. Apa yang disampaikan mungkin selesai sampai di sini, tidak akan menjawab semua pertanyaan, tidak akan menjelaskan begitu banyak hal, tetapi biarlah Tuhan menaruh rasa ingin tahu, Tuhan menaruh semangat dan motivasi untuk mempelajari, mengembangkan diri di dalam diri setiap orang yang mengikuti sesi ini, setiap orang yang mendengarkan sesi ini. Tuhan Yesus, kami percaya ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi pendidik, Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi kami. Lewat proses hidup kami, lewat pengalaman hidup kami, lewat apapun yang selama ini sudah kami pelajari. Mungkin sesi malam hari ini bisa menjadi suatu yang sangat berharga. Tapi mungkin sesi malam ini cuma menjadi pengingat saja untuk kami. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu sudah Tuhan atur, segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pendidik-pendidik Kristen yang tidak mudah berpuas hati, mampukan kami untuk menjadi pendidik-pendidik Kristen yang terus mau mengembangkan talenta yang juga sudah Tuhan titipkan untuk kami semua. Sesi malam ini boleh selesai Tuhan, tetapi kami percaya perjalanan kami untuk menjadi seorang pendidik Kristen yang mengikuti teladan-Mu, Sang Guru Agung, mungkin masih jauh. Tapi kami juga percaya Tuhan bersama dengan kami dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam proses belajar kami, berkati kami di dalam rencana-rencana kami berikutnya, berkati kami hingga akhir hari ini, dan biar apa yang sudah kami lakukan hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang agung di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami meletakkan semua pengharapan kami. Amin. Saya kembalikan ke Susan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Erlita untuk wawasan yang sangat luar biasa yang sudah di-sharingkan untuk kita semua dan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan juga. Kita harapannya bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, para pejuang-pejuang pendidikan Kristen seluruh Indonesia, dan bisa menerapkan juga ya design thinking dalam kehidupan dan secara pribadi juga bisa juga ya Bu ya. Dan juga dalam dunia pendidikan yang sudah dipercayakan kepada Bapak Ibu semua. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Erlita, Tuhan memberkati Ibu dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Ibu.
Tuhan mampukan selalu dan terus menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat malam, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, terima kasih.